Ini alasan kenapa banyak trader masih keseringan loss. Trading plan udah ada, setup udah jelas, tapi ujung-ujungnya diintervensi mulu sampai berujung overtrade. Atau bahkan lebih parahnya lagi bisa sampai overload dan trading secara impulsif di luar rencana. Banyak trader pasti pernah ngalamin kayak gini. Niatnya sih pengen trading secara disiplin. Udah bikin trading plan secara matang. Tapi begitu eksekusinya, itu ujung-ujungnya diintervensi mulu. Awalnya sih cuma pengen entry buy sekali. Tapi begitu ngeliat harganya turun, langsung kepikiran tuh. Kayaknya bisa kali ini buy sekali lagi biar averaging, terus nantinya profitnya makin gede. Tapi kenyataannya posisi tradingnya itu makin numpuk dan numpuk. Dalam hati ngeyakinin diri sendiri, tenang aja, nanti juga harganya bakalan naik lagi. Ternyata harganya malah anjlok dan modalnya secara perlahan makin ludes. Atau yang lebih parahnya lagi nih, ketika ngelihat market lagi naik kenceng, langsung refleks masuk ke posisi buy dengan ukuran lot yang besar. Tanpa ngelakuin analisa dulu, tanpa mikirin resikonya. Yang penting masuk market dulu, dengan harapan bisa dapetin profit yang bombastis dalam waktu yang singkat. Hasilnya, harga baru naik bentar langsung berbalik arah karena ada aksi profit taking dan kamu cuman dapetin lossnya aja. Nah, masalah-masalah kayak gini itu tuh nggak jauh dari soal mindset. Mindset harus selalu ada posisi di market. Mindset kalau nggak trading berarti bukan trader. Padahal seorang trader itu harusnya tahu kapan dia harus masuk ke market dan kapan dia harus nggak masuk ke market. Dia juga paham bahwa peluang yang bagus itu nggak datang tiap menit dan market itu nggak butuh dia buat aktif trading terus. Overtrade, overload, dan impulsif itu semua nandain bahwa mindset kamu sebenarnya belum siap buat trading dalam jangka waktu yang panjang. Karena kalau mindset kamu masih gue harus dapetin profit sekarang juga, ya arah keputusan kamu semuanya bakal jadi jangka pendek. Tapi kalau mindsetnya udah gue mau jadi trader yang bisa survive dalam jangka waktu yang panjang, kamu bakalan jadi lebih sabar dan lebih milih kualitas dibandingkan kuantitas. Yuk kita bahas lebih dalam. Kenapa sih banyak trader tuh gampang banget ngelakuin overtrade, overload, atau trading asal klik secara impulsif? Kebanyakan kasus ini sebenarnya bukan karena mereka nggak ngerti analisa, tapi karena mindsetnya belum kebangun. Sering banget trader mikir, kali ini tradingannya pasti profit, sambil dilanjut ngeklik posisi lagi dan lagi. Padahal realitanya belum tentu beneran profit, dan ini bukan soal marketnya. Tapi soal pola pikir trader yang masih ngerasa harus selalu masuk ke market buat jadi trader beneran. Padahal justru mindset kayak gitu yang bikin banyak trader jadi sering loss. Overtrade itu muncul karena kamu mikir semakin banyak transaksi, semakin besar juga peluang profitnya. Padahal kenyataannya semakin sering kamu masuk ke market, semakin besar juga peluang untuk bikin keputusan trading yang gak jelas. Market itu bukan mesin gacha, buka posisi terus-terusan gak akan bikin hasilnya jadi lebih baik atau profitnya jadi makin besar. Yang ada, bikin sistem trading kamu jadi makin berantakan. Terus ada juga overload. Biasanya ini datang dari mindset sekali entry maunya profit yang bombastis. Sekali dapat profit yang kecil langsung ngerasa seharusnya tadi tuh lotnya digedein. Dan akhirnya di trading selanjutnya beneran langsung digedein. Giliran market yang nggak sesuai sama trading plan-nya langsung shock karena loss-nya juga bombastis banget. Nah, mindset kayak gini itu tuh fokusnya cuma ke hasil instan, bukan pada proses. Padahal kunci sukses di trading itu bukan siapa yang paling cepat bisa dapetin profit, tapi siapa yang bisa bertahan lama di market. Nah, kalau udah masuk ke impulsif trading, itu biasanya mindsetnya itu nggak mau capek. Ngeliat chart dikit, langsung pengen klik. Bosen dikit, langsung pengen entry posisi. Gregetan dikit, langsung pengen nambahin lotnya. Kalau udah kayak gini, trading itu lebih ke arah nyari hiburan dan sensasi semata, bukan beneran nyari peluang. Intinya gini, trading itu maraton, bukan sprint. Jadi terkadang langkah kecil yang konsisten jauh lebih menguntungkan dibandingkan gaspol, tapi kebablasan loss. Jadi analogi simpelnya kayak gini. Bayangin kamu lagi jadi seorang pemanah. Targetnya udah jelas, busurnya juga udah kuat. Tiap kali lepas satu anak panah, kamu langsung ambil panah berikutnya tanpa tarik napas dulu, tanpa lihat arah angin, bahkan tanpa ngecek hasil panahan sebelumnya. Karena kamu mikirnya semakin banyak anak panah yang kamu lepas, semakin cepat gue jagonya. Padahal yang terjadi malah sebaliknya. Arah panah makin ngawur, otot makin tegang, dan akhirnya semua anak panah habis tanpa ada satupun yang kena target. Nah, itu persis sama kayak overtrade di dunia trading.
Trader ngerasa produktif karena banyak buka posisi. Padahal semakin sering pencet buy atau sell tanpa jeda, peluang untuk melesetnya juga semakin besar. Ujung-ujungnya bukannya malah tambah profit, malahan loss-nya jadi semakin banyak. Kalau overload, itu bisa diibaratkan kamu lagi memasak. Awalnya kamu menakar garam sesuai porsi yang kecil, tapi karena kamu ngerasa masih kurang nikmat, kamu langsung nambahin beberapa sendok garam ekstra. Hasilnya, makanan malah jadi asin dan gak bisa dimakan. Nah, overload tuh kayak gitu. Berharap mau dapetin profit yang besar dengan menggunakan ukuran lot yang berlebihan. Kenyataannya, semua modal kamu malah terkuras dan gak bisa dipakai buat trading lagi. Sedangkan, trading impulsif itu lebih mirip kayak main slot machine. Begitu dapetin kemenangan kecil, otak langsung ngerilis dopamin yang bikin ngerasa seneng banget dan pengen ngelakuin lagi. Masalahnya, otak kita tuh nggak bisa bedain mana reward karena strategi yang bagus, mana reward karena kebetulan doang. Jadinya, kamu terus-terusan tuh ngeklik buka posisi bukan karena analisis, tapi karena ngejar sensasi. Dan disitulah banyak trader kejebak. Bukan karena mereka ngejar profitnya, tapi ngejar rasa euforianya. Mirip sama pemain slot yang udah kepedean. Wah, mungkin kali ini gue bakal jackpot. Jadi gimana sih cara ngindarin dan ngurangin overtrade, overload, dan trading impulsif? Sebenarnya kuncinya itu ada di cara kamu ngatur ritme antara keinginan dan tindakan, alias mindset dan kebiasaan. Bukan cuma berharap bisa lebih sabar aja. Pertama, perkuat prosesnya. Terlalu sering ngeliatin grafik itu godaannya kuat banget. Ngeliatin candle geraknya cepet, langsung refleks klik buy atau sell terus. Tips paling simpelnya adalah kasih jeda dulu. Sebelum kamu eksekusi posisi trading, pastiin kamu nulis alasan di balik keputusan trading yang kamu buat di trading journal. Sesimpel itu. Langkah kecil yang bisa nyetop keputusan trading yang impulsif yang berujung overtrade dan merugi. Kedua, bikin batasan yang jelas dan terukur. Bikin janji moral kayak, wah hari ini gue nggak akan overtrade, itu tuh gampang banget buat dilanggar. Jadi, coba deh bikin aturan yang konkret yang bisa maksa kamu untuk berhenti sebelum akhirnya kebablasan loss. Contohnya, sehari maksimal 2 posisi. Terus stop trading kalau misalnya udah 2 kali loss berturut-turut. Dan risk per trade-nya nggak lebih dari 2% dari total modal. Ketiga, biasakan review sebelum dan sesudah trading. Sebelum entry, cek dulu trading plan-nya. Apakah target risk reward hari ini sudah ideal belum? Dan untuk entry-nya, apakah sudah sesuai setup dan momentumnya? Pas sesudah trading, catat semua hasilnya di trading journal kamu. Alasan entry, exit, mana yang works, mana yang enggak. Dan yang keempat, atur ekspektasi dan target kamu. Banyak trader yang ngelakuin overtrade karena mereka pengen dapetin profit yang cepat. Padahal, kalau semakin dikejar, malah semakin capek. Ubah fokusnya dari harus profit sekarang, jadi jalanin trading plan dengan konsisten. Ukur parameter suksesnya dari seberapa disiplin kamu bisa ngejalanin trading plan, bukan cuma dari profit per harinya. Kelima, jangan entry posisi pakai lot yang berlebihan. Overload itu sering terjadi karena kamu pengen nutupin loss sebelumnya atau ngejar profit yang bombastis. Intinya, untuk ngendaliin overtrade, overload, dan trading yang impulsif itu bukan soal menahan keinginan secara terus-menerus. Tapi ini soal bikin sistem trading yang bisa mempermudah kamu untuk mengambil tindakan yang lebih bijak. Mulai dari aturan yang terukur, trading journal, position sizing yang masuk akal, sampai kebiasaan untuk mereview hasil trading kamu. Jadi, kalau kamu masih sering ngerasa pengen trading terus-menerus, tenang aja. Itu bukan tanda bahwa kamu gagal jadi trader. Itu tanda bahwa kamu manusia. Wajar banget kok punya dorongan kayak gitu, apalagi tujuannya jelas, pengen cepet dapat profit. Bedanya, trader yang udah bertahan lama di market itu bukannya mereka nggak pernah punya keinginan itu, tapi mereka belajar untuk mengelola keinginan itu supaya tidak terjebak di siklus kerugian. Overtrade dan trading impulsif ini memang tidak bisa dihapus secara sepenuhnya. Mereka akan selalu ada, tapi bisa banget untuk diminimalisir. Dan mungkin pertanyaan yang paling penting itu bukan gimana cara ngilangin mereka, tapi hari ini siapa yang lagi duduk di balik setir trading kamu, strategi atau emosi.